Menyebut bahwa poligami itu sunnah, bukan kewajiban. Mm-mm. Tapi kenapa banyak pria yang memaksakan dalil ini, bahkan ketika mereka tidak mampu berlaku adil? Oke. Pertama-tama aku kayaknya jarang banget deh ngomong itu kalau nggak ditanya ya. Nah, makanya ini aku tanya. Ya, karena aku udah berjanji sama diriku sendiri, aku nggak pernah ngomong itu sama istriku. Artinya kalau aku secara pribadi aku nggak mau ngomong itu sama istriku karena aku tahu tidak mudah untuk ngomong ini sama seorang perempuan, apalagi kalau seorang perempuan sudah state bahwa aku nggak mau ngomong kayak gini. Iya. Berarti itu adalah hak dia dan kita harus menghormati hak dia. Jadi aku nggak pernah ngomong di rumah tentang poligami, nggak pernah. Aku cuma bilang ini cewek cantik, tapi aku nggak ngomong poligami. Wajar kan ya? Tapi kalau aku punya suami bilang ini cewek cantik juga aku Mati langsung ya. habis itu sih. Bibirnya biru. Nggak, aku cuma pengen dia tahu bahwa saya aku jujur sama dia. Walaupun dia tahu sejauh mana ya kayak misalnya kayak sekarang kan banyak iklan-iklan Song Hye Kyo tuh. Aku bilang Song Hye Kyo tuh cantik, aku bilang gitu. Oh ya, itu aku setuju. Ya, Cantik. terus masih dibunuh gitu. Masih dibunuh. Cuma boleh cewek yang ngomong, cowok nggak boleh ngomong. Betul. Nah, jadi ketika aku nggak pernah ngomong, aku mencoba untuk menghormati dan aku tahu banget bagaimana perasaan cewek ketika dia itu menemukan suaminya itu tidak apa ya, cuma untuk dia lah kira-kira gitu. Itu yang pertama. Sehingga aku nggak ngomong itu sama istriku. Tapi yang kedua, aku juga perlu jelasin sama istriku dan aku udah jelasin sama dia bagaimana hukum agama berkaitan dengan poligami. Bahwasanya poligami itu adalah mubah, bukan sunnah. Bagiku mubah. Sunnah itu contoh kayak gini ya, Ci ya. Sunnah itu kalau di dalam agama Islam adalah kalau kamu melakukan kamu dapat pahala. Kalau kamu tinggalin nggak apa-apa. Itu sunnah tuh. Itu pahala buat prianya. Pahala buat dua-duanya. Oke. Tapi kalau mubah, kamu mau melakukan nggak apa-apa, kamu nggak melakukan nggak apa-apa, nggak ada dapat pahala, nggak dapat dosa juga. Itu mubah. Nah jadi boleh mubah itu. Jadi ketika aku ditanya poligami hukumnya apa? Boleh. Ya. Kecuali kalau sunnah-sunnah semua kamu udah dapat, belum dapat yang ini. Ini aku cerita nih. Aku jelasin sama istriku juga, tapi pandangan kita terhadap poligami kita juga nggak bisa mengharamkan, karena Allah membolehkan itu. Ya. Dan pada kejadiannya, aku kenal dengan 2 guruku poligami, Ci. Iya. Dan dua-duanya ceritanya ngeri-ngeri. Iya. Dan aku nanya semua pada keduanya, karena aku kan penasaran kan ya. Kenapa penasaran ya? Penasaran aja, kan aku kan curious gitu. Nah ketika aku tanya sama temanku yang sama ustadku yang satu, guruku yang satu, sama istrinya ternyata yang nyuruh. Oke. Agak menarik nih. Sekali lagi aku nggak. Ini salah satu nih. Salah satu. Salah satu istrinya yang nyuruh. Ya, salah satu istrinya nyuruh. Aku nggak maksa karena poligami itu kan kayak baju, kan boleh kan ya. Kalau ada kita suka pakai baju warna pink, bukan berarti semua harus pakai baju warna pink. Ada yang pakai baju warna hitam kita nggak suka, bukan berarti dia nggak boleh. Artinya kalau aku tanya pada guruku, ternyata istrinya nyuruh. Ternyata kasusnya adalah istrinya ini nyuruh pada suaminya karena dia punya teman kasusnya yang temannya ini belum nikah padahal teman kuliahnya. Dan dia kasihan sama temannya. Oke. Agak sulit dipercaya aku tahu, tapi ini ada kasusnya. Oh tapi itu masuk akal. Relate ya. Kalau itu nggak masalah sih. Dia minta karena dia bilang gini, kemuliaan bagiku adalah ini kata istrinya ya, ketika rahimku itu bisa berfungsi kata dia. Jadi ketika dia punya anak, dia merasa betul dia jadi seorang perempuan karena rahimnya kepake lah dalam tanda kutip. Rahimnya tuh berfungsi. Dia senang banget ketika rahimnya tuh punya keturunan. Dia menginginkan temannya punya perasaan yang sama. Oke. Itu yang pertama kasusnya. Yang kedua, urusan kesehatan. Jadi dia tahu bahwa dia sudah berpenyakit istrinya dan dia nggak bisa lagi ngelayani suaminya dan suaminya nggak mau menceraikan dia. Maka dia minta ya udahlah aku cariin lagi yang baru. Untuk kemudian untuk nemenin kamu. Aku pikir ya udahlah itu adalah preferensi dia tapi itu juga nggak masuk ke aku sih. Karena bagiku itu juga nggak relate gitu kan ya. Karena kalau aku balik lagi aku kan pemalas. Karena aku pemalas aku pikir gini. Satu aja gitu kan ya udah harus dipikirin. Malas ribet, gitu. Malas drama lebih tepatnya ya. Betul. Aku mikir gini, bagiku aku tahu betul aku kan orangnya sangat malas, lemah gitu kan ya. Artinya kalau aku ada masalah sama istriku, Ci, aku nggak mau kemana-mana. Kalau ada masalah sama istriku, aku langsung cancel semua jadwalku. Untungnya selama 24 tahun cuma sekali aku cancel acara karena ribut sama istriku. Aku nggak mau urusan kayak gini nih. Karena itu bener-bener buat aku nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kalau ada bos-bos yang bilang, ini ada masalah, 2 masalah laki-laki. Kalau nggak duit, istri, udah itu aja. Itu kan ya. 2, gitu kan ya. Setuju. Nah artinya, karena aku nggak mau susah, aku pikir aku belum di titik itu. Tapi aku tahu beberapa orang yang memang kapasitas sudah di titik itu. Nah dengan 2 ini aku pikir, ya udahlah. Akhirnya ketika aku ditanya poligami gimana, hukumnya boleh. Tapi hati-hati, zaman sekarang aku malas banget. Aku ngerti yang nanya ini. Aku males banget. Ini banyak loh pertanyaan mengenai poligami kok. Iya, males banget aku dengan laki-laki yang ngomong bahwa saya poligami itu sunnah.
Padahal dia itu belum melakukan banyak sunnah-sunnah yang lebih mudah. Sunnah kan banyak banget nih yang lebih mudah. Iya. Ya pergi umroh itu sunnah, itu kan ya. Menyantuni anak yatim itu sunnah. Hormat pada orang tua bahkan wajib. Kadang-kadang ada orang bilang sunnah orang tuanya aja ngomel, gitu kan ya. Nah itu yang kadang-kadang kebanyakan aku lihat ya. Sebenarnya banyak orang yang dia itu sebenarnya cuma hawa nafsu tapi menjadikan agama sebagai tameng. Dan itu bukan hanya terjadi di bidang syahwat laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang bisnis. Oh iya. Gimana ya, masih cerita nggak sih ada orang-orang kayak gini kadang-kadang? Kadang-kadang yang banyak. Iya, yang istilahnya kalau di bisnis jualan agama. Iya, dia sentimen agama, tapi itu bukan untuk agama, untuk kepentingan dia sebenarnya. Nah, itu problematis juga sih menurutku ya, PR lah sekarang banyak. Iya.